Mungkin buminya adalah Im sama. Kenapa tuh? Kenapa harus Im sama? Karena kalau kita pikir-pikir ya, mungkin kondisi politik di dunia One Piece saat ini tuh menggambarkan model geosentris. Transisi dari sistem geosentris menjadi sistem heliosentris. Semua planet ini kan ternyata orang semua kan. Iya. Nah mungkin gak sih kalau semua Ancient Weapon itu sebenarnya semuanya orang gitu. Iya. Dan The Empty Throne, tahta kosong nih, itu bentuknya mirip sama The Holy See. Kalau lihat gambarnya ada hierarki kepemimpinan di Marijoa, di pemerintahan dunia itu terinspirasi dari konsep di Roma. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Asosiasi Korban Thriller Bark bersama gua Agung Dua Prizal, bersama gua Algi Sawaludin, sama gua Jimmy Sulipan. Dan kali ini kita bakal ngebahas apa nih? Sebuah teori, mungkin bukan teori sih ya, karena beberapa bagian dari teorinya udah ke-spill di chapter akhir-akhir ini. Sebenarnya kita udah sempat ngerekam tapi belum dijadiin video karena ada alasan tertentu. Banyak kendala. Jadi ya mungkin bukan teori lah, mungkin ini agak kayak nggak chapter review juga sih. Kita ngebahas apa yang sudah di reveal dan menghubungin dengan teori yang sebelumnya sudah kita ambil dari komunitas luar. Oke. Di chapter sebelumnya yang baru keluar itu chapter 1086, 1086. Di situ kita di-spill semua nama-nama Gorosei. Nama-nama mereka adalah Saint J. Garcia Saturn. Itu yang mana, Bang? Itu yang jenggotnya gede, yang rambutnya kayak roll gitu, yang pakai peci gitu. Yang pakai peci. Dan ada Saint Marcus Mars. Nah, itu yang mana lagi, Bang? Itu yang Oke. yang janggutnya V kebalik ya. Ntar gue sensor dah. Ngeri banget Bang. Terus ada Saint Topman Valkyrie. Wah, itu yang mana tuh? Yang jenggotnya kayak Whitebeard, yang ada luka di apa? Di balik. Yang ada luka di apa sih? Di jidatnya. Yang botak ya? Iya. Kayak tukang bakso. Lalu ada tukang bakso SMA gue. Boleh. Kayak gitu lukanya. Iya. Gokil banget. Terus yang Samurai Gandhi. Oke. Yang itu punya rambut. Namanya Saint Ethan Baron Venus Juro dari planet Venus ya. Venus. Dan yang terakhir yang pamannya Sanji yang hilang. Hah, paman Sanji? Enggak, mirip Sanji kan rambutnya kuning. Ya elah. Gua hampir aja percaya lu. Enggak anjing. Orang enggak keriting kok. Iya. Harus keriting. Oke. Saint Shepherd Jupiter. Saint saya. Oh. Dan kita tahu nama-nama mereka ini itu dipelesetan dari nama-nama planet. Disamarkan. Ya. Kecuali yang Saturn ya itu jelas banget dari planet. Tapi di chapter 1086 itu chapternya gua nggak baca yang terjemahan bahasa Indonesia, jadi gua nggak tahu di bahasa Indonesia judulnya apa. Oke. Judulnya apa di bahasa Indonesia? Lu baca nggak? Enggak. Lu nggak baca yang itu? Gua lihat spillnya doang. Oh iya. Kayaknya udah bertebaran bang. Kalau di yang gua baca yang versi TCB Scan sih itu judulnya The Five Elder Planet. Wow. Sebelumnya kan kita nyebut Gorosei itu kan kalau nggak Gorosei ya Five Elders gitu, 5 tetua. 5 tetua. Yeah. Atau enggak kalau kita ngikutin terjemahan dari yang official yang bahasa Inggris, itu terjemahannya Five Elder Stars. Oke. Nah, tapi setelah kita tahu nih dari chapter 1086 setelah ke-reveal namanya nih, kita bisa dengan aman mengartikan arti kata Gorosei itu menjadi Five Elder Planets. Yo. Karena mereka semua punya nama-nama yang berdasarkan nama-nama planet. Nama planetnya. Iya. Banget. Dan kanji kan Gorosei nih, ini tuh bisa diartikan sebagai bintang atau juga semua benda-benda luar angkasa gitu. Sei itu nggak terbatas sama bintang doang. Bintang doang. Oke. Dan di chapter 233 kalau nggak salah ini ketika pertama kali Gorosei muncul. Oke. Ini kita dapat semacam kisi-kisi lah bahwa mereka itu namanya tuh dari planet gitu. Iya. Dan mereka tuh Five Elder Planets gitu. Di mana di tengah ada poster Luffy. Ya. Yang mana matahari, Sangat Nikah. Jadi galaksi Bima Sakti ya? Iya, bukan galaksi ya. Tapi kan pada Tata Surya. Sorry. Iya. Pada masanya itu belum ketahuan si Luffy-nya ada hubungan dengan matahari. Emang ya udah ya. Sebuah foreshadow. Iya. Matahari berarti jauh-jauh hari emang Luffy tuh udah ada sun
sancannya gitu. Iya. Udah direncanakan gitu ya. Emang udah ini. Dikelilingin sama para planet. Ya. Tapi di sini ada planet yang hilang, yaitu planet bumi, coy. Oh iya benar. Ada Saturnus, ada Jupiter, Venus, Merkuri dan Mars. Mars ya. Tapi bumi nggak ada gitu. Nah kenapa bumi bisa nggak ada di sini gitu kan? Kenapa bang? Gimana tuh? Tapi sebelum situ ini ada tambahan sedikit. Ya. Jadi kan sekarang si Saturn kan mau keluar tuh ya. Mau ke Egghead kan? Iya. Saturn tuh yang mana Saturn? Itu yang pakai peci. Iya, pakai peci itu. Dia mau ke Egghead kan. Nah, ketika dia ke Egghead, mungkin dia nanti bakal yang ngendaliin Seraphim di sana. Oh, iya. Kenapa? Karena Saturnus itu punya 7 cincin. Dan Seraphim itu ada 7 biji. Kampret kali ya. Mungkin dia nih yang punya otoritas tertinggi. Tapi kan emang otoritas tertinggi juga Gorose. Iya, tapi mungkin peran utama yang bakal ngendalin dia itu si Saturnus gitu. Kan dia kan julukannya kan yang pas di reveal namanya kan Defense Science Warrior God. Apa tuh artinya? Science pertahanan Warrior God gitu. Oke. Nah, mungkin Dewa perang. Dan Seraphim ini kan juga produk science defense kan, science kan. Betul benar. Nah, mungkin dia nih yang bakal ngendaliin karena Saturnus punya 7 cincin. Dan Seraphim ada 7 gitu. Ada 7. Iya. Itu konsep banget ya? Itu sebuah konsep aja. Ya kan? Oke. Nah, tadi kenapa nggak ada bumi gitu? Buminya siapa gitu? Siapa tuh kira-kira? Mungkin buminya adalah Im Sama. Kenapa tuh? Kenapa harus Im Sama? Karena kalau kita pikir-pikir ya, mungkin kondisi politik di dunia One Piece saat ini tuh menggambarkan model geosentris. Nggak paham. Atau geosentris itu adalah bumi sebagai pusat tata surya. Oke. Jadi kan di zaman dulu kan kita teknologi belum maju tuh. Nah, ilmuwan-ilmuwan di sana tuh dulu tuh asumsinya kalau kita tuh pusatnya gitu, bukan matahari. Oke. Semua planet yang mengelilingi kita gitu, termasuk matahari. Iya. Nah, mungkin kondisi politik saat ini di mana Imu yang memimpin pemerintahan dunia, itu tuh menggambarkan geosentris, di mana itu buminya, dan para Gorose ini mengelilingi dia, si Imunya itu loh. Oke. Mantap nih konsepnya. Boleh. Berarti implikasinya adalah bahwa cerita One Piece saat ini itu menggambarkan transisi dari sistem geosentris menjadi sistem heliosentris. Oke. Jadi yang tadinya dipimpin sama Imu, nanti bakal dilawan sama Luffy. Oke. Sehingga nanti pusatnya bukan bakal bumi lagi, tapi bakal jadi matahari gitu loh. Wow. Menarik. Dan pencetus model heliosentris adalah Niccolo Copernico atau Nicolaus Copernicus. Nah, mungkin ini menjadi referensi dari nama keluarga Nico Robin. Agak cocokologi, cuman sebenarnya dapat sih konsepnya. Cocokologi sih. Iya. Tapi maksudnya kan ketika si Niccolo Copernico ini, itu Niccolo itu cowok apa cewek? Cowok. Ya. Niccolo Copernico ini mencetuskan heliosentris, sementara Robin di One Piece itu yang membantu matahari untuk menjadi pusat tata surya lagi gitu. Iya, benar. Cocok laginya gitu lah kurang lebih. Nah, kan di tata surya ada banyak planet tuh ya. Kita udah dapat bumi siapa? Udah 5 planet udah dapat siapa? Iya. Tapi 3 planet terakhir belum ada. Oh iya. Apa itu? Yaitu Uranus, Neptunus, dan Pluto. Jangan-jangan Neptunus yang di pulau manusia ikan. Nah, itu kita masuk ke sana. Oke. Gimana tuh? Nah, tadi kan semua planet ini kan ternyata orang semua kan? Iya. Nah, mungkin gak sih kalau semua ancient weapon itu sebenarnya semuanya orang gitu? Iya. Nggak ada yang senjata, tapi orang semua gitu. Atau setidaknya makhluk hidup gitu ya. Bisa. Dan ketiga ancient weapon itu di masa lalu merupakan komandan Joy Boy. Kenapa bisa begitu? Alasannya adalah kan komandan di One Piece itu kan selalu punya tema kan? Ya. Kayak komandannya Doflamingo itu kan temanya tema kartu kan? Ya kan? Komandan Bemo itu tema makanan manis kan? Ya. Sweet Commander dipanggil. Iya. Terus komandan Kaido tuh temanya bencana gitu. Bencana. Benar. Masing-masing tuh ada julukan bencananya kan? Iya. Apa sih? Bencana wabah. Kebakaran. Terus si Jack apa sih? Si Jack tuh kekeringan kalau nggak salah. Iya. Bencana kekeringan. Nah, kalau tema Alabasta apa? Mister-misteran. Iya. Ya pokoknya kan Mister One. Setiap komander itu kan ada temanya gitu lah. Oke. Nah, mungkin Ancient Weapon ini tuh tema komandannya Joy Boy gitu. Oke. Ya kan? Iya. Nah, tapi kenapa sekarang orang-orang ngiranya kalau dulu itu komandannya Joy Boy, tapi orang ngiranya sekarang tuh dia tuh sebagai senjata gitu loh. Kenapa gitu? Bukan makhluk hidup. Nah, implikasinya adalah bahwa informasi terkait julukan komandan itu akan terdistorsi seiring berjalannya waktu. Oke. Misalkan begini,
Kalau misalkan 1000 tahun yang lalu ada orang dengan julukan bencana wabah, misalkan si Queen, karena kemampuannya yang bisa menyebar wabah gitu kan, mungkin di masa sekarang informasi tersebut tuh udah jadi sekedar rumor gitu. Bahwa di zaman dulu tuh ada wabah besar yang begini-begini gitu. Sehingga orangnya tuh kita udah nggak tahu orangnya siapa, tapi yang kita inget tuh wabahnya doang gitu, ngerti nggak? Ya kan, ya kan, konsep tuh begitu gitu. Nah, apalagi di dunia One Piece ini ada yang namanya abad kekosongan gitu, dimana banyak sekali informasi yang hilang gitu kan. Ya siapa tahu Ancient Weapon tuh tadinya orang semua gitu, karena banyak informasi yang hilang, yang kita inget tuh cuma kekuatannya doang gitu kan. Jadi kita nganggapnya sebagai senjata gitu kan. Kayak Poseidon juga kan awalnya kita ngira senjata gitu kan, tapi yang ternyata orang gitu kan, si Shirahoshi kan. Kalau yang sekarang. Nah, bisa jadi dari sini kita bisa tarik bahwa semua Ancient Weapon itu mungkin sebenarnya julukan untuk para komandan Joy Boy, atau setidaknya kru terkuatnya Joy Boy, Poseidon, Pluton, dan Uranus. Pendapat lo soal Pluton yang ada di bawah Wano itu gimana? Itu kan dia bukan makhluk itu, mungkin ya. Pas kita masuk ke Wano tuh, pas dijelasin tuh bahwa di situ ada Pluton, itu gue inget kata-katanya tuh bahwa di situ Pluton sedang tertidur, atau beristirahat di sana gitu. Ngerti nggak? Ya mungkin sedang tidak aktif gitu ya. Cuma dibangkitkan. Iya, cuma penggunaan bahasanya tuh ada permainan kata, ada permainan kata gitu. Jadi makin banyak gitu kisi-kisinya gitu, bahwa semua para Ancient Weapon tuh mungkin aja manusia. Semua, bukan manusia, makhluk hidup semua gitu. Bisa kan? Nah, pertanyaannya siapa lagi krunya Joy Boy gitu kan? Selain dari 3 orang tadi gitu, selain dari 3 senjata kuno. Jawabannya adalah seluruh kru Joy Boy itu ya tata surya. Jadi Joy Boy itu sebagai mataharinya, Sun God Nika, Im itu sebagai bumi, atau bahasa planetnya itu Terra atau Gaia. Kalau Terra itu kalau nggak salah bahasa Romawinya, Gaia itu bahasa Yunaninya. Nanti kita jelasin nih perbedaan bahasa ini. Nah, sisanya para Gorosei plus para Ancient Weapons. Lengkap tuh kan. Seluruh tata surya kan. Terus kenapa nih? Apa? Gorosei ini kok kayak menutupi gitu. Menutupi soal misteri sejarah Joy Boy, Ancient Kingdom dan lain sebagainya, itu kenapa? Iya, cukup jelas sih. Mungkin karena itu mengancam pemerintahan mereka gitu. Mungkin kayak mereka bakal ketahuan soal siapa pemimpin sebenarnya yang dulu gitu. Berarti ada pengkhianatan dong. Iya, ada semacam pengkhianatan gitu. Ada konspirasi gitu di sini gitu. Ya kan yang tadi kan dibimbingnya sama Joy Boy gitu kan. Ya kan. Kalau misalkan ada yang tahu tentang informasi tentang Ancient Weapon itu sebenarnya orang, dan nanti bakal akar gitu. Bakal ada konspirasi di masyarakat gitu, ngerti nggak? Benar. Kayak wah kok gini sih gitu kan. Ya kan. Tadi kan kita tahu kalau krunya adalah Tata Surya kan. Dan kaptennya adalah Joy Boy, yaitu heliocentris. Dan entah kenapa, untuk alasan yang belum kita ketahui, berubah menjadi Imu. Atau menjadi geosentris. Gitu kan? Ya kan? Entah itu pengkhianatan atau apa tadi yang kayak lu tanyain gitu, kita belum tahu gitu kan. Nah, masalahnya 3 planet terakhir tata surya itu Uranus, Neptunus, dan Pluto. Bukan Uranus, Poseidon, dan Pluton. Beda kan? Benar. Kok bisa beda gitu? Kenapa tata surya kita namanya Neptunus, Uranus, dan Pluto, tapi Ancient Weapon namanya Uranus, Poseidon, dan Pluton gitu. Kenapa tuh? Nah, jawabannya adalah aslinya julukan untuk para kru Joy Boy itu bukan diambil dari nama-nama dewa Romawi, tapi dewa Yunani. Makanya Ancient Weapon itu namanya masih nama Yunani semua, Uranus, Poseidon, dan Pluton. Karena mereka sekarang posisinya bukan di pemerintahan dunia. Di luar. Di luar gitu kan. Eksternal. Iya kan. Nah, di suatu ketika di masa lalu, ketika Imu atau Gaia, Gaia ini nama bumi versi Yunani, mengkhianati Sun God Nika, mengkhianati matahari, ibaratnya terjadi sebuah gerhana matahari. Maksudnya satu karakter yang jadi representasi bulan muncul di antara Gaia dan Nika, dan menimbulkan konflik. Nah, tokoh yang jadi personifikasi bulannya siapa, kita belum tahu. Dan konflik yang ditimbulkannya apa, kita juga belum tahu. Tapi ada satu hal yang jadi spekulasi gue adalah bahwa Kurohige itu tokoh yang jadi representasi bulan di masa sekarang. Walaupun ada teori lain yang mengatakan kalau Im itu representasinya bulan, bukan bumi. Tapi itu teori lain. Balik soal nama Yunani dan nama Romawi tadi kan. Nah, sekarang kita tahu kalau klon itu ada di dunia One Piece.
Betul. Ya kan? Siapa tuh? Stussy. Si Stussy kan. Ya, itu kenapa? Dimana sekarang kita jadi mikir siapa lagi nih yang klonnya siapa? Oke. Nah dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa mungkin Gorosei adalah satelit dari Imu. Oke. Seperti konsep 6 satelit Vegapunk. Oke. Nah, iya. Oke. Kayaknya Poseidon. Iya benar. Mungkin aja. Oke. Nah Vegapunk bilang kalau para satelit itu klonnya dia. Atau setidaknya beberapa dari mereka. Yang bentuknya manusia gitu, bukan yang robot-robotnya. Nah, tapi untuk satelit Imu atau Gorosei ini itu bukan klonnya Imu, tapi klon dari krunya Joy Boy. Yang setelah diklon, mereka dikasih nama baru dari nama Yunani jadi nama Romawi. Apa buktinya? Buktinya apa gitu kan? Ya emang mitologi Romawi itu dalam tanda kutip klon dari mitologi Yunani. Mitologi Romawi itu kayak kopian dari mitologi Yunani gitu. Kayak realita di dunia nyata ya konsepnya gitu ya. Kayak mungkin udah bahasanya doang yang udah disesuaikan gitu. Konsep-konsep tertentu yang udah disesuaikan sama budaya di Romawi gitu kan. Tapi secara keseluruhan mitologi Romawi itu kopian atau klon dari mitologi Yunani gitu. Yunani. Oke. Ribet anjir. Dalam juga ya ternyata One Piece ya. Bukti lainnya adalah bahwa sepertinya pemerintahan dunia ini agak berhubungan dengan Roma, sehingga kepemimpinannya berhubungan dengan Vatikan dan Katolik kalau di dunia nyata. Nah, yang mau gua highlight adalah bahwa gelar Saint atau Santo, Saint Seiya. itu kan semua pantesan ada aura-aura sekarang. Semua apa sih? Semua Tenryubito kan punya Saint kan namanya kan. Nah, kalau di dunia nyata nih gelar Saint itu diberikan minimal 5 tahun setelah kematian. Oke. Nanti kita jelasin konsepnya. Nah bahkan The Empty Throne, tahta kosong nih, yang tahu kan lo yang tahta kosong, yang tahu yang ada imunya itu. Iya tahu gue. Ya kan? Yang ternyata nggak kosong itu. Iya. Itu bentuknya mirip sama The Holy See. Kalau lihat gambarnya ada, bentuknya mirip, bener-bener mirip anjir. Oh iya. Iya kan? Iya. Nah ini memperkuat bahwa hierarki kepemimpinan di Marijoa di pemerintahan dunia itu terinspirasi dari konsep di Roma gitu kan. Oke. Dalam ya. Wow. Nah, The Holy See ini atau tahta suci adalah yurisdiksi eksikopal dari Paus Roma, tahta keuskupan nomor 1 dalam Gereja Katolik dan merupakan pusat pemerintahan Gereja Katolik. Seperti di pemerintahan dunia di One Piece gitu kan. Ada hubungannya sama agama ya? Ya iya emang. Dalam banget emang gitu kan. Kalian nggak pernah nge-mention agama di One Piece. Inspirasi gitu. Gila. Nah hubungannya apa nih Romawi sama Gorosei sebagai satelit Imu? Nah maksudnya Gorosei itu adalah klon. Dan yang aslinya udah mati. Makanya nama Gorosei itu ada saintnya di depannya gitu kan. Menarik kan. Kayak almarhum ya. Iya kan. ALMH. Bukan ST dong. Iya kan? Astaga. Tadi kan bisa. Kalau di dunia nyata kan gelar saint itu kan dikasih 5 tahun setelah kematian gitu kan. Nah ini kenapa para Gorosei punya saint di depannya? Karena mereka tuh klon dari kru Joy Boy tadi gitu loh. Yang jadi kan tadi tuh kru Joy Boy tuh yang terdiri dari nama-nama Yunani tuh nama-nama dewa Yunani. Gitu kan. Terus beberapa dari mereka mungkin mati gitu kan. Mungkin udah mati diklon, hidup lagi. Iya, hidup lagi. Gabung ke pemerintahan dunia dan yang tadinya namanya dewa-dewa Yunani diubah jadi ke dewa-dewa Romawi. Oke. Gila emang ya. One Piece nih bukan sembarang kartun emang. Makanya yang Ancient Weapon namanya masih pada Yunani semua. Iya. Tapi yang nama-nama Gorosei itu udah jadi Romawi semua gitu. Karena konsepnya udah dirubah. Jadi ke konsep dewa-dewa Romawi. Mungkin Umi lagi. Mungkin malu. Disangkanya aja Mami Hawk jadi malu. Imu. Mungkin Imu nih yang bikin konsep baru nih. Yang ngubah konsepnya dari dewa-dewi Yunani jadi dewa-dewi Romawi gitu kan. Kebayang. Nah, itu adalah yang bisa kita tarik dari reveal nama Gorosei di chapter sebelumnya. Iya. Sayang banget ya. Video kita tuh gak tayang sebelum chapter ya. Sayang sekali. Padahal asal teman-teman tahu aja. Iya. Ini teori udah jadi sebelum ada kemarin. Udah jadi dari kapan nih? Dari kapan nih? Kita harus take ulang aja. Dari tahun kemarin sih. Tahun kemarin? Enggak ada. Enggak. Bulan kemarin.